Al-Quran hanya akan, mungkin, bisa, terbaca, keseluruhan muatannya, bukan sekedar fisik bacaannya, lalu terwujudkan oleh manusia sepanjang zaman, sambung menyambung dari generasi ke generasi. Biarlah satu generasi hanya bisa beringsut sejengkal, asalkan itu pada garis lurusnya para pengemban risalah. Sehingga estafet amanah risalah ini, tanpa melenceng sedikit pun, terus terhantarkan sampai ke ujungnya di hari kiamat, sambil titip kepada setiap generasi untuk selalu membacanya agar fisik Al-Quran tetap eksis lestari. Untuk sekedar bacaan pun Allah menjanjikan pahala sebagai bonus bagi para pengemban amanah yang dikandungnya. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى. Dan jika seandainya ada suatu bacaan yang dengannya gunung-gunung bisa diguncangkan, bumi bisa terbelah, dan orang yang mati dibuat bisa bicara. Itulah Al-Quran. Surat Ar-Ra'd ayat 31. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. Kalau saja Al-Quran ini kami turunkan pada sebuah gunung, sungguh akan kamu lihat, gunung itu tunduk ambruk, terpecah belah, karena takut kepada Allah. Al-Hasyr ayat 21. Melencengnya pandangan manusia seperti di atas, mungkin disebabkan kenyataan yang mereka hadapi. Betapa tidak mudahnya memahami Al-Quran. Banyak dihadapkan pada sandungan, dilematis, dan kontradiksi di dunia nyata. Disusul dengan kebingungan mereka akan ikhtilaf yang semakin merebak di kalangan elit pengusung Al-Quran. Padahal berulang kali Allah tegaskan bahwa Al-Quran itu mudah, jelas, dan terperinci. Yang membuatnya sukar itu justru tangan-tangan manusia yang mengotorinya dengan membelokkan terjemahnya dan sok berhak menafsirkannya. Padahal mereka juga tahu bahwa yang berwenang menjelaskan, apalagi menafsirkan, suatu produk hukum tiada lain pihak yang membuat dan mengeluarkan produk hukum itu sendiri. Berulang kali Allah tegaskan bahwa yang bisa mengambil pelajaran hanya ulul albab. Mengapa tidak dilakukan cara ulul albab itu? Yang tentang ini pun Allah telah tunjukkan dengan jelas dan terperinci. Karena sesungguhnya Al-Quran itu petunjuk yang jelas dan tuntas. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. Dan sungguh benar-benar kami telah mudahkan Al-Quran untuk pelajaran. Lalu, adakah yang mengambil pelajaran? Al-Qamar 17, 22, 32, 40. أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا. Lalu, pantaskah aku mencari pengambil keputusan selain Allah? Sedangkan Dia telah menurunkan kepada kamu Alkitab dengan terperinci. Al-An'am 114. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات وأنزلنا
أنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. Suatu surat yang kami telah menurunkannya dan mewajibkannya, dan telah kami turunkan di dalamnya ayat-ayat yang jelas, mudah-mudahan kamu mengambil pelajaran. An-Nur 1. وما يذكر إلا أولو الألباب. Dan tidak ada yang bisa mengambil pelajaran kecuali ulul albab. Al-Baqarah 269. Demikianlah, dari telusur kalamullah disenyawakan dengan fakta-fakta kauniyah dengan menggunakan logika yang sehat dan hati yang bersih. Bisa teridentifikasi bahwa setan itu suatu anasir yang mengganggu dan merusak usaha manusia untuk mencapai kualifikasi nafsul mutmainnah, qalbun salim, jiwa yang stabil, hati yang mulus. Dan itu tiada lain adalah apa yang dilahirkan oleh jiwa manusia itu sendiri, berupa pemikiran, konsep ide, gagasan, dan budaya, perilaku, yang menyalahi kesucian dan kebenaran konsep kalimatullah.